Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan ya pembacaan tentang tafsir dan takwil Al-Qur'an. Kemarin surat Al-Fatihah ya sudah sampai maksud ayat atau kandungan ayat sudah selesai ya kemarin sampai ke 9 ya. Sekarang yang B ya, yang B Jun di HP sudah saya kirim ke grup ya. Yang B, pengertian yang dapat diambil darinya ya. Yang B, pengertian yang dapat diambil darinya, yaitu dari surat apa tadi? Surat Al-Fatihah. Yang pertama, pengertian yang dapat diambil atau pelajaran yang dapat diambil darinya. 1. Selain Allah tidak berhak mendapat pujian, sehingga jika memuji selain Allah harus diteruskan dengan pujian dan penyandaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya. Jadi yang berhak mendapatkan pujian itu hanya Allah saja ya. Ini alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi di sini pujian itu yang berhak mendapatkan pujian hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Terus yang kedua, pengertian yang dapat diambil atau pelajaran yang dapat diambil yang kedua, alam semesta ini termasuk manusia dan jin di dalamnya adalah ciptaan dan miliknya Allah ya. Jadi dunia, langit dan seisinya ya, manusia dan jin ya yang ada di dalamnya, di dalam alam semesta ini semuanya itu ciptaannya Allah. Yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya itu miliknya Allah. Jadi suatu saat diambil oleh Allah ya terserah Allah, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun Allah mengambilnya ya terserah Allah ya. Terus yang ketiga, manusia tidak pantas khawatir tidak mendapatkan bagian dari dunia ini, karena Allah tidak pernah lalai dari penjagaan dan pemeliharaannya. Ini. Jadi yang ketiga, manusia itu tidak pantas khawatir ya. Manusia itu enggak pantas apa? Khawatir bahasa Jawanya apa? Apa bahasa Jawanya khawatir? Ya khawatir ya. Jadi manusia tidak pantas khawatir atau wedi terhadap bahwasanya tidak mendapatkan bagian dari dunia ya. Jadi manusia itu tidak pantas khawatir tidak mendapatkan bagian dari dunia ini. Jadi kita di dunia ini semuanya bagian kita masing-masing itu sudah ada jatahnya dari Allah.
contohnya rezeki ya, contohnya makan gitu. Pagi hari ini kita belum makan ngono ki ya apa nanti jatahe iki lho panganane iki sedina iku dhewe-dhewe. Meskipun apa leh masak misalnya sego karo mie misalnya. Lagi kok jatahe oh iki Abi dapate mung sak piring karo mie sak puluk misalnya. Lah mungkin sampai nanti dapate malah separuh nih atau bahkan ada yang lebih. Ya, itu semuanya apa? Sudah ditentukan oleh Allah. Ya, mulai sebenarnya kita hidup di dunia ini apa? Sebenarnya nek sampai khawatir, ragu-ragu atau wedi terhadap bagian di dunia ini sebenarnya salah. Karena kita itu semuanya sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah tidak pernah lalai dari penjagaan dan pemeliharaannya. Jadi ini langsung ya yang menjaga kita, yang memelihara kita. Jadi Allah yang menjaga keamanan kita ya. Terus Allah juga yang memelihara kita, yang ngekei pangan ya awake dhewe, terus sing ngekei lara, sing ngekei sembuh dari sakit. Itu semuanya siapa? Allah. Mulane kita harus apa? Ini iman kepada takdirnya Allah. Iman kepada apa? Ketetapannya Allah itu harus kita mantapkan bahwasanya kita hidup di dunia itu pokok ibadah kepada Allah. Semuanya diniatkan karena ibadah. Ya salate, ya ngajine, ya kerjanya, ya tidurnya, ya. Semuanya apa? Harus diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini yang ketiga tadi pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Fatihah bahwasanya manusia tidak pantas khawatir, ragu-ragu atau wedi tidak mendapatkan bagian dari dunia ini. Jadi dunia kita itu sebenarnya sudah dijatah oleh Allah. Ya, gampangannya kita mungkin untuk bayaran 1 bulan misalnya 1 juta. Ya 1 juta itu loh belum tentu kalau itu jatah awake dhewe. Boleh jadi nanti yang 100 untuk fakir miskin, yang 50 untuk adik, yang apa? Mungkin 10.000 diinfakkan di masjid atau yang lainnya. Ya itu kadang-kadang 1 juta bukan milik kita semuanya. Ya. Lah disitulah mulane apa? Kita tidak boleh khawatir terhadap bagian dari dunia ini. Ya. Terus yang keempat, pelajaran yang bisa diambil yang keempat, orang-orang harus taat dan berusaha meridhokan Allah. Berusaha apa meridhokan ini bahasa lain apa? Berusaha meridhokan Allah sekuat tenaganya agar di akhirat nanti mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan kenikmatan dan terhindar dari siksa neraka. Ini. Jadi kita sebagai manusia harus taat dan berusaha ya mendapatkan ridhonya Allah. Berusaha piye ben entuk ridhonya Allah. Sekuat tenaga kita harus mencari ridhonya Allah. Ya. Goleke apa? Ridhone Allah aku salat piye ben diridhoi oleh Allah. Oh aku pengen bekerja piye ya nek diridhoi oleh Allah. Ya mau bekerja kerjane sing bener. Ya jangan sampai mengambil haknya orang lain. Itu Allah kalau Allah ridho nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Kita sebagai anak piye ben ridho kepada Allah itu ridho. Kita jadi anak ben Allah itu ridho piye? Ya kita harus apa?
berbakti kepada kedua orang tuanya, ya tidak membuat marah orang tuanya, ya. Terus kita kita di dalam bergaul kepada kedua orang tuanya nggak sampai membuat bengak-bengok orang tua atau bahkan menjadikan marahnya orang tua. Nah itu kita harus mencari ridhonya Allah. Nah caranya nanti akan ditunjukkan melalui di dalam Al-Quran maupun sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita di dunia itu taat dan berusaha mencari ridhonya Allah, ya maka nanti di akhirat kita akan mendapatkan kasih sayang Allah, akan mendapatkan rahmat dari Allah, ya akan mendapatkan kenikmatan di jannah, ya yaitu kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman, ya. Mulane pada ayat yang kemarin yang surat Al-Fatihah kemarin siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Allah akan memberikan nikmat kepada mereka, ya. Nikmatnya kemarin kepada siapa? Nabi, terus apa? Siddiqin, syuhada dan sholihin. Nah ini, maka orang-orang yang seperti itu nanti akan mendapatkan kebahagiaan, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam jannahnya. Ya. Nih. Jadi mereka akan mendapatkan kenikmatan dan mereka terhindar dari siksaan neraka. Jadi orang-orang yang mereka mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka mereka akan terhindar dari siksa neraka. Ya, ini yang kita inginkan. Mulane oleh Rasulullah SAW diajari doa, Allahumma inni a'udzubika minanar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka. Terus dianjurkan untuk kita berdoa kepada Allah meminta jannah, yaitu Allahumma inni as'alukal jannatul firdaus, ya. Tuh. Terus yang kelima. Yang kelima, di akhirat nanti tidak ada orang yang mendapatkan kesempatan mendapatkan kekuasaan atas orang lain. Ya, jadi nanti di akhirat nanti tidak ada orang yang mendapat kesempatan mendapat kekuasaan atas orang lain. Jadi ini tidak akan dapat, ya. Kita tidak di akhirat nanti ya wes individu masing-masing. Apa yang dia amalkan di dunia ya nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat. Orang yang dia berbuat kejelekan ya akan mendapatkan balasannya sendiri, ya. Mulane di akhirat nanti tidak ada orang yang mendapat kesempatan mendapat kekuasaan atas orang lain. Nggak bisa. Misalnya orang tua memberikan bantuan pada anaknya, itu enggak ada, sudah terputus. Semuanya itu amalan masing-masing, ya. Mulai nanti di dalam hadis yang panjang itu kita semuanya itu adalah pemimpin dan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita sebagai pemimpin, ya. Sebagai bapak memimpin keluarganya, seorang ibu memimpin rumah tangganya, suaminya di saat suaminya tidak ada, terus seorang anak yang tertua memimpin adik-adiknya memimpin di bawahnya lagi, sampai nanti individu kita masing-masing itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terus pelajaran yang bisa diambil dari surat Al-Fatihah yang keenam, orang tidak boleh mengabdi atau menghamba atau beribadah kecuali kepada Allah. Ya. Jadi yang keenam, orang tidak boleh mengabdi atau menghamba atau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini harus kita tanamkan pada diri kita. Jadi pengabdian kita, ya, mengabdi kita itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, ya, iyyaka na'budu, dan hanya kepada Engkau, ya Allah, na'budu, kami beribadah, kami itu mengabdi, ya, kami itu menyembah, kami itu beribadah, ya, itu hanya kepada Allah saja. Ya, mulanya kalau ada orang yang mengabdi kepada selain Allah, ya, itu menjadikan kesyirikan atau menghambakan kepada makhluk, ya, atau mengabdi kepada makhluk, ya, atau beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada jin atau syaitan atau gunung atau batu, atau bahkan ada yang mereka beribadah kepada syaitan, ya, berarti mereka itu apa? Telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sekarang yang ketujuh, ya, pelajaran yang bisa kita ambil yang ketujuh, orang tidak boleh minta tolong kepada selain Allah untuk dapat menegakkan dan menjalankan al-Islam, karena dengan itu dia tidak akan berhasil. Ini mulanya di dalam surat Al-Fatihah tadi, iyyaka nasta'in, ya, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan atau mohon pertolongan. Ya, jadi ini orang-orang yang beriman, ya, orang tidak boleh meminta tolong kepada selain Allah. Jadi orang siapapun itu sebenarnya tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Ya. Jadi minta pertolongnya hanya kepada siapa? Ya, hanya kepada Allah. Ya. Untuk dapat menegakkan atau menjalankan Islam. Ya. Jadi kita itu dalam menegakkan atau menjalankan din al-Islam ini, ya, itu harus memohon kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Ya, ya, saya ingin menegakkan al-Islam, ya, menjalankan al-Islam. Ya, itu caranya bagaimana? Ya harus apa? Minta kepada Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu untuk bisa menjalankan al-Islam, misalnya menjalankan sholat, menjalankan zakat, menjalankan haji, ibadah haji, atau apapun itu mintanya kepada Allah. Jangan sampai minta kepada yang lainnya. Misalnya mau haji, minta kepada orang lain, kepada makhluk. Kita mau beribadah, ya, memohon kepada manusia, ya, keliru. Ya, di antara manusia itu hanya bisanya memberikan ilmu, ya, ilmu dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan Sunnah. Maka untuk bisa mengamalkannya itu minta kepada Allah. Seperti tadi kita di media massa ada seorang Kristen, orang Nasrani, yang dia itu cerita kepada seorang ustadz, ya,
dalam satu rumah itu apa, bapaknya ini yang laki-laki itu masih Nasrani, tapi anaknya itu disekolahkan di pondok, ya. Terus istrinya sudah mulai belajar apa, memakai hijab, ya, belajar memakai pakaian muslimah, ya. Berarti dia sudah ikut masuk Islam, tapi bapaknya ini tadi belum Islam, ya. Tapi dia punya keinginan apa? Malah pengen mengumrohkan anak dan istrinya. Sampai dia mengatakan, saya intinya apa? Kan ustadznya menyampaikan tentang masalah takdir, ya. Dia sendiri sampai pada waktu itu masih apa? Masih Nasrani, ya. Nah, seperti itu kalau kita enggak memohon kepada Allah, ya, tidak meminta kepada Allah, ya boleh jadi dia tidak akan apa? Masuk Islam. Tetapi kalau dia memohon kepada Allah dengan tulus ikhlas, ya insya Allah boleh jadi Allah akan apa? Mengabulkan, dia akan apa? Juga mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia bisa memeluk al-Islam, ya. Mulanya kembali pada poin yang ketujuh ini, ya. Jadi orang tidak boleh minta tolong kepada selain Allah untuk dapat menegakkan atau menjalankan al-Islam, karena dengan itu dia tidak akan berhasil, ya. Jadi kalau dia itu memohon kepada selain Allah, ya, maka kalian tidak akan berhasil, ya. Kalian tidak akan mendapatkan hasilnya, ya, karena yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai hari ini apapun itu mintalah kepada Allah, jangan kepada manusia. Kalau minta kepada manusia kamu akan kecewa, kamu akan rugi, ya, karena yang bisa memberi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedelapan, orang beriman harus selalu minta tolong dan minta petunjuk, hidayatut taufik kepada Allah agar tidak tergelincir sehingga menyimpang dari jalan al-Islam setelah menjalani sebagiannya. Ini. Jadi ini pada kalimat kemarin. Masih tadi ya, masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, ya. Jadi orang yang beriman harus selalu minta tolong dan minta petunjuk, ya, kepada Allah. Ini harus kita tanamkan pada diri kita sebagai orang-orang yang beriman, ya, harus selalu minta tolong itu hanya kepada Allah. Aku berbuat kaya ngene ya minta tolonglah kepada Allah. Aku rezekiku kok nyelet seret anunya apa ya mintalah pada Allah. Nek sampeyan iki mengharap kepada suami, mengharap kepada anak atau mengharap kepada yang lainnya, ya salah. Minta kepada Allah, baru nanti Allah akan apa? Memberikan jalan keluarnya, boleh dari anaknya, boleh dari tetangganya, boleh dari saudaranya, boleh jadi dari orang lain. Ya boleh jadi rezeki yang Allah berikan itu lewat bermacam-macam. Tapi intinya pertama apa? Kita sebagai manusia mintanya kepada Allah. Ya, minta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meminta petunjuk, minta hidayatut taufik itu kepada Allah. Makanya di situ ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi harus minta. Orang itu pengen jalan yang benar, itu harus mintanya kepada Allah.
ya pengen ditunjukkan jalannya orang-orang yang luruskin dia, ya Allah berilah aku, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ya ini semuanya apa? Juga harus minta kepada Allah agar mendapatkan hidayah, agar mendapatkan petunjuk. Ya. Agar apa? Kalau kita minta kepada Allah tadi, minta tolong dan minta petunjuk hanya kepada Allah, agar tidak tergelincir, ya, sehingga menyimpang dari jalan al-Islam setelah menjalani sebagiannya. Nah, jadi kalau kita itu minta tolong kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, itu ben awake dhewe ora menyimpang dari ajaran al-Islam. Mulane doa apa? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Ya minta petunjuk kepada Allah. Ya, atau doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, Rabbana hab lana min ladunka rahmah, ya minta kepada Allah ya rahmatnya Allah. Ya, mulanya apa? Banyak-banyaklah kita itu mintanya kepada Allah, jangan kepada manusia, jangan kepada suami, jangan kepada anak, ya, atau kepada manusia. Mintalah kepada Allah. Maka nanti Allah akan menunjukkan jalan yang benar, yang lurus tadi, ya. Terus yang ke-9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk le. Yang ke-9, orang harus berusaha meniru, meneladani, mengikuti jalan yang sudah ditempuh dan amalan yang sudah dilakukan oleh para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Ini. Jadi yang ke-9 pelajaran yang dapat kita ambil, ya, atau apa kemarin? Mengikuti apa jenenge? Pelajaran yang dapat kita ambil yang ke-9, yaitu orang harus berusaha meniru, meneladani, mengikuti jalan yang sudah ditempuh dan amalan yang sudah dilakukan para nabi, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Ini saya bacakan dulu. Siddiqin itu siapa, syuhada siapa, dan sholihin siapa. Ini ada keterangan. Siddiqin yaitu orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, ya. Contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus syuhada, siapa syuhada? Syuhada ialah orang-orang yang mati syahid, seperti Hamzah, seperti sahabat Hamzah, sahabat Ja'far radhiyallahu anhu. Ya. Terus sholihin, siapa sholihin? Orang-orang yang sholihin yaitu orang-orang yang berbuat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Ini yang dikatakan sholihin, orang-orang yang berbuat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi yang ke-9 ini perhatikan. Jadi yang ke-9 itu apa? Orang harus berusaha meniru, ya, meniru, mencontoh, menteladani, mengikuti, ya. Mengikuti siapa? Mengikuti jalan yang sudah ditempuh dan sudah diamalkan oleh para nabi. Jadi kita nek ngikuti, mencontoh, meneladani itu kepada nabi. Yang jelas apa? Amalannya sudah terbukti.
ya, atau kita meneladani, mulanya kalau mengikuti Nabi itu pada surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat yang ke-21 ya, yang punya ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Itu ya, sungguh benar-benar pada diri Rasulullah SAW itu ada khuswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi kalau kita itu mau meniru, mencontoh, menteladani, mengikuti, ya ikutilah Nabi. Ya. Contohnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi Ibrahim, atau Nabi Isa, atau yang lainnya. Ya. Tapi di sini apa? Kita disuruh untuk mengikuti Nabi. Ya, mulai ibadahe, carane ibadah piye, cara salate piye, cara puasane piye, ya, cara bergaulnya dengan masyarakat ke piye, ya, cara bergaulnya pada keluarga ke piye. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus kita mengikuti meneladani, ya, atau meniru siddiqin, orang-orang yang benar, ya. Jadi dicontohkan seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq yang selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, meskipun apa yang disampaikan Rasulullah SAW menurut manusia enggak masuk akal. Contohnya perjalanan dari mana? Mekah ke Madinah, terus ke Sidratul Muntaha. Itu banyak orang yang tidak mempercayainya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mempercayai. Ya, dan itu ternyata terbukti kebenarannya. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bohong. Nah, itu. Makanya kita mencontoh orang-orang yang siddiqin itu diperbolehkan, ya. Maka kita malah harus mencontoh siddiqin, ya. Atau berusaha kita meniru, mencontoh, meneladani, mengikuti syuhada, orang-orang yang sudah mati syahid. Seperti tadi ceritakan siapa? Ja'far sama siapa? Contohnya Hamzah, Ja'far, ya, orang-orang yang mereka mati dalam keadaan mati syahid. Ya, berarti amalan dia itu sudah ada contoh-contoh kebaikannya. Maka contoh mereka para syuhada. Ya. Terus yang selanjutnya yaitu meneladani atau mengikuti sholihin. Ya, sholihin itu tadi dijelaskan orang-orang yang berbuat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang-orang yang sudah meninggal, yang hari ini sudah dia itu sudah jelas amalannya, ya, sampai dia mati itu dalam keadaan sholih, ya, itu harus kita contoh, ya. Jadi perintahnya Allah untuk mencontoh atau untuk meneladani itu pada berapa? 4 golongan ini, yaitu mengikuti mencontoh Nabi, mencontoh siddiqin, mencontoh syuhada, dan mencontoh sholihin. Sekarang yang ke-10, ya, ini tentang pelajaran yang bisa diambil sampai 11, tinggal 2. Yang ke-10 pelajaran yang bisa kita ambil,
orang harus menjauhi perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi maupun Nasoroh. Tidak boleh meniru atau menyerupai mereka, atau tidak boleh mencintai mereka. Masya Allah. Ya, mulanya pada ayat surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Itu. Jadi kita diperintahkan untuk orang-orang itu harus menjauhi perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi maupun Nasoroh. Jadi perbuatan mereka itu harus dijauhi. Ya, karena orang-orang Nasoroh dan orang-orang Yahudi itu orang-orang yang mereka itu menyembah kepada selain Allah. Ya, maka perbuatannya harus dijauhi. Ya, peribadatannya itu harus dijauhi, jangan didekati. Terus orang Yahudi dan Nasoroh tidak boleh kita meniru. Ya, tidak boleh meniru mereka. Ya, mulai dari pakaiannya, mulai dari perbuatannya, ya, model-modelnya itu jangan mengikuti kita. Ya, dalam dijelaskan jangan mengikuti 3F, mengikuti fashion, food, sama friend. Ya, jangan mengikuti fashion pakaiannya, jangan mengikuti food makanan mereka, dan jangan mengikuti friend teman mereka. Ya, karena apa? Ya, pakaiannya jelas tidak menutup aurat. Ya, makanannya banyak makanan yang haram, misalnya babi. Ya, temannya orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ya, maka harus kita jauhi. Ya, ini perintahnya Allah untuk menjauhi mereka dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya, jadi tidak boleh meniru mereka. Ya, meniru pakaiannya, meniru gayanya, meniru ucapannya. Hari ini loh kadang-kadang ucapannya sampai tirukan. Contohnya apa? Nyanyi. Ya, terus joget-joget. Ya, itu kita dilarang. Ya, tidak boleh meniru mereka. Ya, atau menyerupai mereka, menyerupai lah ya itu. Dan hari ini banyak orang itu sekarang ikut-ikutan menyerupai mereka di dalam berpakaian, di dalam makan. Ya, makannya nyerempet kepada barang yang haram. Contohnya makan, makan babi sidik rapopo. Ya, bahkan hari ini di tempat-tempat tertentu seperti di Solo itu, hari ini barang-barang babi itu wis ditawarkan terang-terangan. Ya, ada sate babi, ada gulai babi, ada tongseng babi, ada lagi guling babi. Itu mereka sudah terang-terangan. Nah, hari ini umat Islam ya disuruh untuk menjauhi, tapi malah mendekati sebagian umat Islam itu. Ya, malah pada pelajaran yang ke-10 ini, ya, kita sebagai seorang muslim ya tidak boleh meniru atau menyerupai mereka, ya, dan juga tidak boleh mencintai mereka. Ya, jangan kamu cintai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, sampai akhirnya malah dinikahkan antara orang Islam sama orang Nasrani atau Yahudi. Ya, jangan. Ya. Jadi tidak boleh mencintai mereka. Sekarang yang terakhir, yang ke-11. Berdoa kepada Allah
hendaklah didahului dengan memuji dan menyanjung Allah dengan pujian yang Dia tentukan. Kemudian baru menyebut doa atau permintaannya. Ini. Jadi yang ke-11, berdoa kepada Allah hendaklah didahului dengan memuji dan menyanjung Allah dengan pujian yang Dia tentukan. Kemudian baru menyebut doa atau permintaannya. Ya, mulanya kalau kita doa itu kan anjuran dari Rasulullah SAW atau sunnah dari Rasulullah SAW, awalnya itu apa? Malah disuruh untuk bersolawat dulu. Ya Allahumma sholli ala Muhammad, terus menyebut asma Allah, memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terus setelah itu baru apa? Meminta, memohon atau berdoa apa yang kita inginkan, yang kita minta, itu berdoalah, baru berdoa, ya. Mulane kadang-kadang hari ini orang itu berdoa itu enggak mengikuti sunnah Nabi, langsung berdoa, langsung minta kepada Allah, ya, belum bersolawat kepada Nabi, belum memuji Allah, ya. Mulane kadang-kadang doa kita itu belum dikabulkan, ya salah satunya kadang-kadang syarat untuk berdoa itu belum mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini anjuran kepada kita sebagai seorang muslim, ya, muslimah, mukmin, mukminah, ya, untuk berdoa kepada Allah, ya. Dan di dalam berdoa kepada Allah hendaklah didahului dengan memuji dan menyanjung Allah dengan pujian yang Dia tentukan. Kemudian baru menyebut doa atau permintaannya, ya. Mungkin ini aja pembacaan dari surat Al-Fatihah. Ini yang B, yaitu pengertian yang dapat diambil darinya atau pelajaran yang dapat diambil dari surat Al-Fatihah. Ini tadi sampai 11, ya, 11 pelajaran atau pengertian dari surat Al-Fatihah, ya. Insyaallah lain kali kita bacakan yang C, yang ayat-ayat dan riwayat yang berkaitan, ya, yang berkaitan dengan surat Al-Fatihah, ya. Nanti ayat-ayatnya atau suratnya surat apa yang berhubungan dengan itu, insyaallah kita bacakan lain kali, ya. Ini insyaallah nanti ada hubungan ayat dengan surat ini, ayat ini, insyaallah nanti yang akan datang, ya. Insyaallah yang akan datang C, ayat dan riwayat yang berkaitan. Kiranya itu aja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.